Salam saudaraku, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen Prima dengan logika yang sehat. Saudaraku, ini merupakan tayangan yang kedua mengenai pengakuan kepala perwira yang terlibat dalam proses penyaliban Kristus, bagaimana dia mengalami sebuah perubahan yang drastis dalam kehidupannya dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Di dalam kitab Markus pasal 15 ayat 39. Saudara, dalam tayangan ini merupakan tayangan lanjutan tentang pengakuan kepala prajurit yang menyaksikan proses kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sang kepala pasukan ini tentunya memiliki iman yang sama besarnya dengan Petrus. Jika kesaksian Petrus tentang Yesus sebagai anak Allah yang hidup berasal dari iluminasi Bapa, kesaksian kepala pasukan tersebut pasti juga berasal dari sumber yang sama. Bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara bisa perhatikan dalam Matius pasal 16 ayat 17. Dan kepala pasukan tersebut membuat pengakuan yang lebih baik tentang imannya kepada Yesus ketimbang yang dilakukan Petrus. Petrus meninggalkan dia dan melarikan diri. Kepala pasukan ini berdiri dalam pandangan penuh dari musuh-musuh Kristus, tanpa takut untuk bersaksi. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Namun kepala pasukan itu mengatakan sesuatu yang sama pentingnya. Lukas memberitahu kita bahwa dia juga berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara bisa perhatikan dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 47. Itu mungkin tidak terdengar penting, tetapi inilah dia. Kedua nat tersebut merupakan penekanan tentang jati diri Kristus yang sebenarnya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Ini adalah hal yang sama seperti yang dikatakan salah satu penjahat yang sedang sekarat ketika dia dipertobatkan pada salib di samping Yesus. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kepala pasukan ini mendengar ketika penjahat yang bertobat itu mengatakan hal itu. Dia tidak percaya sebelumnya. Dia telah mengolok-olok Kristus sebelumnya. Sama seperti penjahat satunya. Tetapi sekarang dalam pertobatan mereka, penjahat ini dan kepala pasukan ini setuju bahwa orang yang tidak berbuat sesuatu yang salah, sungguh orang ini adalah orang benar. Dengan iluminasi dari Allah, baik salah satu penjahat yang disalibkan itu maupun kepala pasukan melihat bahwa Kristus tidak bersalah. Lebih dari itu, mereka melihat kebenarannya, mereka melihat sebuah keagungan kebenaran yang sejati. Apa yang mereka tahu lebih banyak dari itu. Alkitab tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi mereka cukup tahu untuk mengatakan bahwa Yesus tidak berdosa, tidak bersalah dari apa yang disebut kejahatan, yang menjadi alasan musuh-musuhnya untuk menyalibkannya. Penjahat itu cukup tahu untuk memanggil dia Tuhan. Dan kepala pasukan itu pun cukup tahu, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sekarang apa yang kita pelajari dari semuanya ini? Dari dua tayangan, baik tayangan yang ini dan tayangan yang sebelumnya. Saya berpikir kitab suci membuat pelajaran menjadi jelas. Dua pria ini, penjahat yang percaya dan kepala pasukan yang mengakui imannya. Dimulai dengan mengejek Kristus di kayu salib, seperti yang dilakukan oleh banyak orang lainnya. Namun setelah menyaksikan Yesus mati, kedua pria ini, si penjahat dan kepala pasukan ini percaya kepada Yesus. Tapi dua pria lainnya, imam besar dan penjahat yang satunya, tidak bertobat, melihat kejadian yang sama dan tetap tidak percaya. Itu saya pikir adalah pelajaran yang Tuhan ingin kita pelajari dari kitab suci. Kedua penjahat itu bisa melihat hal yang sama, tetapi yang satu bertobat dan yang lain tidak. Dua orang ini bisa melihat hal yang sama, tetapi imam besar itu tetap tidak bertobat, sementara kepala pasukan itu menjadi percaya. Dua orang dapat mendengar Injil yang sama, dan yang satu diubahkan, sementara yang lain tidak percaya. Kesaksian panglima atau kepala pasukan ini muncul pada saat kematian Yesus, ketika kegelapan menyelimuti seluruh wilayah dan gempa menghentarkan. Ini mengindikasikan bahwa kekuasaan ada dalam tangan dan genggaman Tuhan, di mana
Kekuasaan dan keberadaan Tuhan tidak hanya terbatasi pada kemewahan atau keajaiban, tetapi juga terlihat bahwa dalam kesakitan dan aib. Bagi orang yang beriman, ini mengajarkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kesengsaraan, beritaan, dan bahkan kematian. Salib yang secara kasat mata terlihat sebagai kekalahan, justru merupakan perwujudan terbesar dari kasih Allah dan kekuatan Allah yang menyelamatkan, umat manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini memberikan harapan dan kekuatan bagi kita saat melalui masa-masa sulit, menyadari bahwa Tuhan mengerti dan menemani kita. Kepala pasukan merupakan orang non-Yahudi, yaitu seorang perwira dari Romawi. Kesaksiannya menunjukkan kebenaran mengenai Yesus melampaui batas etnis, ras, dan posisi sosial. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus tidak hanya untuk bangsa Israel, melainkan untuk semua bangsa, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi musuh atau penindas. Hal ini mendorong orang-orang percaya untuk menyadari tugas penginjilan, bahwa Injil harus disampaikan kepada semua suku bangsa, bahasa, dan kelompok, karena kasih karunia Allah tersedia bagi setiap orang yang siap percaya. Pernyataan ini berasal dari individu yang semestinya membenci dan mengucilkan ataupun mengecilkan Tuhan Yesus. Kepala pasukan ini merupakan bagian dari sistem yang mengeksekusi Yesus. Namun, ia menyaksikan secara langsung kematian Yesus dan berubah. Ini menekankan kekuatan Roh Kudus untuk mengubah hati yang paling keras sekalipun. Bagi orang yang beriman, ini adalah pengingat bahwa tidak ada yang terlalu jahat atau terlalu jauh untuk diraih oleh cinta Kristus. Ini mendorong kita untuk tetap berdoa dan bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada mereka yang terlihat paling menolak. Jika seorang panglima pasukan Romawi dalam situasi yang mungkin tidak mendukung, dapat dengan berani mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka kita sebagai umat percaya juga diajak untuk bersaksi dengan keberanian yang serupa. Pengakuan iman ini harus menjadi elemen penting dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan. Kita didorong untuk tidak merasa malu terhadap Injil Kristus, tetapi mengekspresikan dengan percaya diri dalam kegiatan sehari-hari kita. Pada akhirnya, pengakuan panglima ini merupakan sebuah permata spiritual yang mengingatkan kita akan keilahian Yesus yang tak tergoyahkan, luasnya kasih karunia Tuhan yang universal, serta kuasa transformatif Injil yang dapat mengubah hati yang paling keras sekalipun. Puji nama Tuhan. Baiklah saudara, inilah dua tayangan tentang pengakuan kepala pasukan Romawi yang menyaksikan proses penyaliban Yesus, sehingga dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Baiklah saudara, jikalau saudara diberkati dengan tayangan ini, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan-rekan saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.